Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang terhormat, Bapak Taufan Abiyuna, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya beserta ketiga orang rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai identitas nasional. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasna Amalia Herianti dengan nomor pokok mahasiswa 222151028. Di sini saya bertugas sebagai moderator serta pemateri pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauziah Nurmada Muklis dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022A dengan nomor pokok mahasiswa 222151014. Di sini saya berperan sebagai pemateri atau pemantik kedua mengenai faktor-faktor pembentuk dari identitas nasional. Halo, perkenalkan nama saya Revi Dwi Mariska dengan NPM 222151011. Saya dari kelas 2022A. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membawakan topik fungsi identitas nasional. Perkenalkan, nama saya Salman Rayani, NPM 221511006, kelas 2022A. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa aja sih yang akan dibahas di dalam materi identitas nasional ini? Oke, langsung aja. Jadi, kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian identitas nasional, yang kedua mengenai unsur-unsur identitas nasional, yang ketiga mengenai fungsi identitas nasional, dan yang terakhir ialah identitas nasional bangsa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional atau national identity terdiri atas dua kata, yaitu identitas atau identity dan nasional atau national. Identitas berarti sebuah tanda, jati diri, atau karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Sementara itu, kata nasional berarti kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus yang dimiliki sebuah negara untuk membedakan dengan negara lain. Di negara Indonesia, identitas nasional bangsa Indonesia itu berlandaskan atas Pancasila yang rasionalisasinya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis definisi identitas nasional atau national identity menurut para ahli. Definisi tersebut ialah sebagai berikut. Menurut Toy and Bee, ciri khas suatu bangsa merupakan lokal genius dalam menghadapi tantangan dan respon. Sedangkan, menurut tim nasional dosen pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Sementara itu, menurut Muhammad Erwin, identitas nasional atau national identity adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Nah teman-teman, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor pembentuk identitas nasional, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai eksistensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk atau dibuat berdasarkan kesepakatan atau konsensus dari kesukubangsaan yang sudah ada. Keberadaan identitas nasional ini dikarenakan adanya perbedaan etnik, agama, ras, dan antar golongan yang memerlukan suatu ciri khusus atau pokok yang diakui secara bersama oleh bangsa sebagai bentuk dari identitas nasional.
Oleh sebab itu, identitas nasional harus dibentuk berdasarkan konsensus bersama agar memiliki persepsi yang sama dalam menilai dan menentukan identitas nasional itu sendiri. Nah, setelah mengetahui dari eksistensi identitas nasional, baru kita akan mengetahui tentang faktor-faktor pembentuk dari identitas nasional. Nah, adapun faktor-faktor yang membentuk identitas nasional itu sendiri, yang pertama ada faktor objektif. Nah, faktor ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan itu terjadi tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masing-masing tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing, tetapi bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Yang terakhir ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dari sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang mulai dari era sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai fungsi identitas nasional. Nah, di sini ada 4 fungsi dari identitas nasional, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, identitas nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, fungsi atau tujuan utama dari identitas nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa demikian? Karena Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang artinya Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, kebudayaan yang berbeda dari berbagai daerah. Maka dari itu, identitas nasional hadir untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, dan seperti yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, maka dari itu, fungsi atau tujuan utama dari identitas nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi identitas yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Nah, terbentuknya identitas nasional menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang tentunya berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara tentunya memiliki identitas nasional atau memiliki ciri khasnya masing-masing yang dibanggakan untuk dijadikan sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Selain itu, dengan adanya identitas nasional, nah bangsa Indonesia menjadi lebih dikenal oleh bangsa lainnya.
Maka dari itu, identitas nasional hadir sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya, fungsi identitas yang ketiga adalah sebagai landasan bangsa atau sebagai landasan negara Indonesia. Nah, landasan negara merupakan salah satu bentuk dari identitas nasional karena landasan negara merupakan sebuah pijakan, pegangan atau sumber terpercaya dari suatu negara. Dan landasan bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda yang kemudian di dalamnya terdapat lambang-lambang yang melambangkan sila-sila Pancasila. Nah, lambang-lambang tersebut itu merupakan atau memiliki arti khusus tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi dapat diartikan bahwa identitas nasional itu dapat dijadikan sebagai sebuah pijakan, pegangan, atau pemersatu suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang diinginkan bangsa Indonesia. Dan fungsi identitas nasional yang keempat yaitu sebagai bentuk perlindungan diri dari dampak buruk adanya globalisasi. Nah, tantangan yang sedang kita hadapi saat ini adalah datang dari globalisasi yang merupakan atau bersumber dari perkembangan dunia internasional dalam berbagai aspek, terutama aspek sosial budaya. Nah, dampak dari globalisasi sudah kita rasakan saat ini ya. Ada yang termasuk ke dalam dampak positif dan yang sangat berbahayanya itu adalah dampak negatif dari globalisasi. Nah, dampak positif dari globalisasi misalnya nih seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dampak negatif dari globalisasi misalnya sekarang banyak orang-orang yang menggunakan pakaian dengan ala kebarat-baratan atau budaya westernisasi. Nah, di sini identitas nasional hadir sebagai tameng untuk mencegah terjadinya dampak buruk globalisasi. Baik, itu dia pemaparan materi mengenai fungsi identitas nasional. Selanjutnya ada pemaparan materi mengenai macam-macam identitas nasional yang akan disampaikan oleh rekan saya Salma. Terima kasih. Identitas nasional ada 10. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Indonesia berwarna merah putih. Mengapa berwarna merah putih? Karena filosofinya merah artinya berani dan putih artinya suci. Ada juga yang mengatakan bahwa merah artinya tubuh dan putih artinya jiwa. Dalam artian, kedua warna ini saling melengkapi. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang kedua yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa memilih bahasa Melayu? Karena pada zaman dahulu bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat interaksi antar suku yang tersebar di berbagai kepulauan Nusantara. Dan juga bahasa Melayu ini digunakan sebagai alat untuk berniaga, seperti berdagang. Dan juga bahasa Melayu ini dianggap mudah oleh nenek moyang kita. Jadi, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Di bagian tengahnya terdapat perisai yang merupakan lambang dari Pancasila. Warna emasnya melambangkan kemegahan negara Indonesia. Jumlah bulu di sayap kirinya yaitu 17, di ekornya berjumlah 8, dan di lehernya berjumlah 45, yang merupakan filosofi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Lambang ini digambar oleh Sultan Hamid II. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, yang kemudian lagu ini menjadi lagu kebangsaan dan lagu kenegaraan. Keempat identitas nasional ini yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang kelima yaitu semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kalimat ini ditemukan dalam Kakawin Jawa Kuno
yaitu Kakawin Sutasoma yang merupakan karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Sanagara atau biasa dikenal Hayam Wuruk. Identitas nasional yang keenam yaitu Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara, ideologi bangsa, dasar negara, dan juga pandangan hidup bangsa. Pancasila ini terdiri dari 5 poin, yang mana poin-poin itu memiliki lambang-lambang tersendiri. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang cemerlang atas dasar hitam yang melambangkan arti ketuhanan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai yang tidak terputus-putus, yaitu melambangkan peri kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin yang berarti lambang kebangsaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala benteng yang merupakan lambang dari kedaulatan rakyat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas yang merupakan lambang dari kecukupan. Identitas nasional yang ketujuh yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan nasional. Yang kedelapan yaitu bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara ini merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Yang kesembilan yaitu konsep wawasan nasional, merupakan cara pandang dan sikap kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungan yang beragam sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-10 ada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga negara dan juga dibanggakan oleh warga negara, serta memiliki identitas terhadap negara dan warga negara tersebut. Kebudayaan daerah juga diakui sebagai kebudayaan nasional. Contohnya seperti angklung, wayang golek, jaipong, dan lain-lain. Baiklah, jadi kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya dan sepantasnya kita mengetahui dan memahami mengenai identitas nasional bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.